Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat sesepuh kita Bapak Arjo, semoga terus sehat dalam naungan rahmat dari Allah. Sudah usia 83 tahun, alhamdulillah bisa menyaksikan cucu untuk mengadakan akad nikah. Saya juga kepinginnya seperti itu. Saya bisa menyaksikan cucu saya sampai nikah seperti Pak Argo. Sahibul hajah Bapak Kristianto sama Ibu Emilka Wijaya, calon pengantin untuk besok ya. Noval Hafid, mudah-mudahan hafal Al-Quran nanti. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi Islam itu agama fitrah. Oleh karenanya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Itu fitrah manusia. Bahkan mimma tunbitul ardu, yang tumbuh di muka bumi ini pepohonan juga berpasang-pasangan. Nggak ada pasangannya, nggak ada buah. Dalam kurma satu pohon nggak ada pasangannya, sampai tinggi nggak ada buahnya, ya mesti ada pasangannya. Itu fitrah manusia. Dan pasangannya laki-laki, perempuan, laki-laki. Itu normal, itu fitrah manusia. Yang tidak normal, laki-laki pasangannya laki-laki atau perempuan pasangannya perempuan, itu tidak normal gitu. Jadi itu di luar fitrah manusia. Jadi mudah-mudahan kita ini berjalan sesuai dengan sunnatullah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama Noval, akad nikah itu ibadah. Jadi ibadah. Oleh karenanya niatkan ingin melaksanakan perintah Allah dan sunnah
Rasulullah tambah bagus niatnya, tambah bagus perjalanan rumah tangganya, insya Allah niat ibadah. Sehingga laki-laki punya pasangan perempuan itu partner untuk ibadah. Kalau suaminya malas sholat, istrinya dia nunggu. Kalau istrinya malas sholat, suaminya dia nunggu. Kalau suaminya nggak bisa baca Al-Quran, istrinya yang ngajarin. Kalau istrinya nggak bisa Al-Quran, suaminya yang ngajarin. Nah begitu juga di dalam rumah tangga yang sudah lama berkeluarga itu. Disimak itu suaminya sudah bisa ngaji dulu. Jangan-jangan sudah punya anak itu Fatihahnya agak beres. Nah ini masalah itu. Masalah semuanya tanggung jawab. Nah terutama laki-laki itu posisi sebagai muallim, sebagai guru, wajib membimbing istrinya. Jadi yang pertama nanti tanggung jawabnya ditanya itu Noval, istrimu sholat enggak, istrimu bisa ngaji enggak, istrimu akhlaknya baik enggak. Itu ditanya suami yang pertama itu punya tanggung jawab. Ya, itu mesti siap untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Kalau bekerja pulang belajar terus. Jadi belajar itu tidak hanya sampai nikah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sepanjang masa belajar. Karena Islam begitu dipelajari, tambah banyak dipelajari, tambah banyak pertanyaan, tambah banyak yang tidak tahu. Jadi kalau Muslim itu ditanya apa yang mau kamu tanyakan tentang Islam, nggak ada pertanyaan, berarti nggak ada ilmunya. Berarti belajar. Kalau orang yang rajin belajar, tambah banyak belajar, tambah merasa bodoh, tambah banyak pertanyaan, tambah habis pertanyaan, berarti nggak pernah ngaji. Itu Islam itu. Jadi untuk apa? Pertama, hikmahnya nikah itu supaya mata dan kemaluan tidak liar, ya, mata dan kemaluan tidak liar. Makanya Allah katakan kullil mu'minina yaghudduna absarahum wa yahfazu furujahum. Katakan bagi orang-orang yang beriman laki-laki agar memejamkan matanya dan memelihara kemaluannya. Itu hikmahnya nikah itu, biar matanya tidak liar. Sudah ada kalau di jalanan ketemu dengan yang tidak halal, ingat-ingat di rumahku ada yang paling indah, cepat pulang. Begitu. Kadang-kadang liarnya mata itu kalau sekarang tinggal tergantung kadar iman kita sampai di mana. Karena bisa lihat di mana saja, di kamar tutup pintu buka HP, nah dilelehkan matanya itu. Apa yang dilihat? Tuh, ya. Jadi karena di HP itu banyak neraka, tergantung keimanan kita. Tapi banyak surga, itu udah HP. Ngumpet orang lain nggak tahu. Tapi kadar keimanan kita sampai di mana kita menjaga mata kita, menjaga tangan kita. Jadi kadang-kadang kita tidak bicara, ya, tapi tangan yang bicara, sehingga menimbulkan permusuhan, mengundang selera setan terus menggoda oleh tangan yang berbicara. Ada yang kadang-kadang tidak perlu bergerak tangan, kadang-kadang mampu mengendalikan hawa nafsu.
yang nggak perlu dibicarakan, dibiarkan juga, jangan muncul bermusuh. Yang pertama itu nikah itu supaya mampu mengendalikan, menjaga mata dan menjaga kemaluan. Kata Rasulullah itu apa? Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka itu dua, mulut dan kemaluan. Nah sekarang kadang-kadang bukan mulut, tangan, ya, pegang HP, tangan menjadi sebab masuknya manusia ke neraka. Nah, sehingga sampai di mana kita menggunakan HP untuk ibadah? Nah, di sini. Wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihim wa yahfazna furujahun. Sama juga perempuan, supaya mampu menjaga mata dan menjaga kemaluan. Makanya ada pernikahan diatur dalam Islam, diatur sedemikian mulai dari akad nikah, mulai melamar, khitbah namanya, sampai walimatul aras, resepsi seperti apa, semuanya diatur, sampai pernikahan, perceraian, semuanya diatur di dalam Islam. Sehingga perlu banyak belajar, nggak mungkin dalam acara seperti ini menjelaskan semuanya. Mesti banyak belajar sehingga tidak menyimpang dari aturan Allah. Yang kedua apa? Usul ihsan, usul sakan, agar tercipta ketenangan, ya, supaya tenang. Yang pikirannya ini sudah dewasa kok nggak nikah kesana kemari, lihat sana lihat sini, tapi kalau sudah ada pasangannya insya Allah jadi tenang, jadi tenang. Itulah yang ayat tadi dibaca, wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah suami dan juga istri. Jadi Naufal kalau akad nikah nanti sudah menjadi ayat Allah, istrinya ayat Allah, suaminya ayat Allah. Itu dipahami betul. Aku sudah jadi ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau istri memahami suami sebagai ayat Allah, pasti hormat sama suami. Ini ayat Allah kok. Dan begitu juga ketika suami memahami istri sebagai ayat Allah, pasti suami menghormati istri. Jadi ada hak-hak suami, ada hak-hak istri. Jadi hak suami itu ya tenang, karena istrinya apa? Patuh. Jadi istri wajib taat sama suami, kecuali disuruh berbuat dosa. Walaupun suami nggak boleh ditaati, selama suami mengajak kepada kebaikan, istri wajib taat. Bahkan puasa sunnah, rajin puasa Senin Kemis. Kebetulan Naufal libur nih, istrinya puasa. Atau kata suaminya, nanti mau pakai apa? Bu, ini mau pakai apa? Ya belum tahu. Yang hari ini ya hari Kamis sunnah puasa, tapi juga aku libur. Dah puasa dulu,
sini, gitu. Istrinya nggak boleh ngotot itu. Udah aku mau puasa, berhenti aja. Pahalanya lebih banyak mana? Lebih banyak berarti puasa dan dekat sama suami. Itu hak suami. Kewajiban istri. Jadi kalau perempuan itu mau masuk surga gampang sebenarnya. Mudah. Sholat rajin. Puasa Ramadan utuh kecuali halangan. Taat sama suami, ke surga itu perempuan sebenarnya. Taat kepada suami dalam hal kebaikan, udah surga. Tuh, jadi ibu-ibu itu 3 saja, rajin sholat 5 waktu paling tidak. Puasa bulan Ramadan, taat sama suami. Ya kalau suaminya sudah meninggal kan, ya pesan-pesan suaminya diingat. Pesan-pesan suaminya diingat. Ya, udah gak ada, yang diingat pesannya. Karena itu, apalagi sudah punya cucu, udah banyak pesan-pesannya itu. Ingat-ingat, dilaksanakan. Bagaimana kalau punya suami baru? Ya, diikuti suami yang baru, ya, dengan tetap mengingat pesan-pesan baik yang disampaikan dari suami yang sudah meninggal. Itu kewajiban istri. Nah, suami kewajibannya apa? Nah, suami lokal mengajak istrinya jadi mukminah, yang taat kepada Allah, jadi istri yang solehah. Jadi guru. Jadi jangan ngajarin yang tidak-tidak. Jadi guru harus siap itu. Ya kalau belum siap bekerja, cari kita supaya istrinya menjadi istri solehah. Itu kewajiban suami yang ngajarin itu. Kalau nggak bisa ngaji diajarin. Kalau nggak sempat kerja panggil guru ngaji ke rumah. Ustaz, diajarin. Kalau tidak, dosa kamu. Ya, kita suami yang alim menjadi suami, menjadi guru. Itu enggak boleh, tidak wajib dilaksanakan. Dosa kamu jawab di hadapan Allah nanti. Apalagi ngasih rumah tempat tinggal, ngasih baju, ngasih pakaian, ngepel, bersih-bersih rumah, masak, ngasih makan kewajiban siapa? Laki-laki. Jadi nopal kalau istrinya nggak nyiapin makanan dengan marah-marah, bukan kewajibannya, ya. Ingin makan yang enak, ya siapin. Lo kata istrinya mau ngapain? Iya, menyenangkan suami aja, itu bahasa istri. Taat sama suami, bukan kewajiban. Paham? Jadi kalau nggak ada makan, dengan marah-marah sama istri, ya cari makan, kasih makan istrinya yang enak-enak. Tuh, hanya perempuan yang baik adalah perempuan yang meringankan beban suami. Insya Allah pada saatnya surga. Saya nggak pernah ibu saya suruh masak, nggak pernah. Paling ketopnya bisa nggak bikinin teh. Itu pun kadang-kadang tuh kan lumpur ada katanya. Saya nggak pernah nyuci, tapi nggak pernah disuruh. Ya dicuci, saya bilang terima kasih. Rasanya surga insya Allah. Itu kewajiban suami pulang, iya mampu pulang. Ya, hanya kalau istri meringankan dengan suami, pahalanya luar biasa. Nah, Noval sudah punya pilihan. Tentu harapannya tadi
keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah mendatangkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga, bukan ribut-ribut, tenang, tentram, adem dalam rumah tangga itu. Itu perlu adanya sikap saling menghormati hak-hak masing-masing. Haknya istri dipenuhi, haknya suami dipenuhi. Adem. Jadi dalam ayat tadi, Ar-Rum ayat 21 ada tiga, ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Sakinah itu bahasa Arab, diartikan dengan tenang. Tetapi kalau dikembangkan itu sakinah, sakana yaskunu, sakana maskan. Maskan itu arti tempat tinggal. Ya. Kalau ingin tenang, ingin tentram, rumah tangga itu masih ada tempat tinggal. Nggak mungkin suami istri tenang, tentram, bahagia di kolong betah. Ya nggak mungkin. Jadi Allah tahu itu kebutuhan suami istri. Mesti ada maskan, mesti ada tempat tinggal. Mau kontrak, mau beli, mesti ada tempat tinggal. Dan tidak mungkin suami istri itu bermesra-mesra di pinggir jalan. Ya, kecuali itu kucing di mana saja itu. Ya, oke. Kucing. Ya, kalau menurut saya nggak bisa ada aturan Allah, ada aturan Allah. Oh, sakinah, sasarannya di sana. Tenang, tentram, bahagia di bawah naungan ridha Allah. Ukurannya bukan materi, ridha Allah. Kalau materi belum tentu. Makanya ada kata mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu novel itu cinta yang bernuansa materi. Ya, itu mawaddah. Nopal kalornya putih apa hitam? Putih apa hitam? Hah? Putih. Jadi karena putih kamu senang. Coba dikasih itu kan dengan yang hitam mau, ya? Enggak mau. Itu materi, itu mawaddah. Kamu cinta, hidungnya itu mancung apa besek? Mancung, itu kan yang kasih mau, enggak mau, itu mawaddah. Yang cinta belum sama materi. Aku lihat, wah, cocok juga ini, hidungnya mancung, kulitnya putih, ilmunya sudah beda itu. Jadi ya lumayan lah. Jadi tinggi sama dengan aku, kalau pendek, nanti bagaimana ketinggalanku ya Bapak. Itu bangsa cinta karena materi, berbangsa materi fisik jasmani, itu mawaddah. Tidak cukup hanya cinta, mawaddah tidak cukup. Makanya ada rahmah, ada rahmah. Cinta, kasih sayang dalam naungan rahmat Allah, sehingga tidak semata-mata hidungnya panjang, mantul, kulitnya putih, terus anaknya jelek, mau? Nah, di sini. Jadi fisiknya cantik, ya, tapi akhlaknya mulia, ibadahnya rajin, imannya mantap, itu rahmat. Makanya Rasulullah itu kalau mau cari calon katanya perhatikan 4 macam. Yang pertama dijamaliha, boleh yang cantik. Nah ini tidak nopat pasti bercantik itu. Jadi hidungnya mancung, kulitnya putih,
Alhamdulillah. Badannya udah cocok dah. Kalau nggak cocok udah pasti nggak kayak gini. Lihat yang kaya boleh, udah cantik, tampan, luar biasa kaya. Cari calon istri yang kaya, cari calon suami yang kaya, boleh. Dua-duanya ada, alhamdulillah. Yang tiga, keturunannya yang baik-baik. Keturunan keluarganya baik, alatnya baik, kaya, cantik, tampan, tiga-tiganya ada. Yang keempat, agamanya mantap. Ya. Tapi untuk menempat ini kan tidak gampang. Ya, tidak mudah. Karena tidak mudah, ada penekannya kata Rasulullah. Kalau masing-masing ada kekurangannya, penekannya, pilih yang mantap agamanya. Ya, yang mantap agamanya. Dan pasti itu dicintai oleh mertua. Pasti dicintai mertua. Di agamanya mantap. Walaupun enggak kaya-kaya banget enggak apa-apa. Ada akhlaknya bagus. Enggak tampan-tampan banget, enggak cantik-cantik banget. Karena akhlaknya baik. Aduh, mertua pasti senang. Jadi orang tua pada saatnya punya menentu yang punya anak. Yang punya anak pada saatnya punya menentu. Kalau anaknya normal, ya kalau nggak normal ya nggak punya menentu, namanya nggak normal. Jadi mungkin ada dapat menentu Pak Harjo, menentu yang pertama tampan, cakep, kaya, agamanya hebat. Saya enggak Pak Harjo, saya duitnya banyak, tampan, cakep, agamanya mantap. Nah, terus menantu yang kedua Pak Arjo, tampan, cakep, duitnya pas-pasan. Jangan ngasih mertua untuk makanan istri saja susah, tapi mantap imannya, istiqomah imannya, istiqomah akhlaknya, istiqomah ibadahnya. Walaupun itu dia pas-pasan dari segi ekonomi. Kira-kira Pak Harga saya enggak? Saya yang kaya, saya yang pas-pasan, saya. Dan itu mungkin terjadi. Ujian jadi orang tua itu punya menentu, pasti ada ujiannya. Ujiannya masing-masing. Nah, yang ketiga ini tampaknya pas-pasan, duitnya kurang banget. Jangankan ngasih mertua, untuk anaknya saja numpang sama saudara, masih numpang sama mertua. Tapi alhamdulillah rajin sholat, anaknya baik, ya. Kira-kira bantu saya enggak? Sayang. Alhamdulillah. Begitu ibu, bapak nanti jadi orang tua itu ada 10 anak, menentunya 10, nggak bisa disamakan. Tapi mertua harus arif, bijaksana. Yang macam-macam sikapnya, macam-macam keadaannya, macam-macam ujiannya. Bagaimanapun baru selesai aku nikah, bapak orang tuanya jadi berapa? Setelah dunia selesai, orang tuanya ada berapa? 4. Sekarang masih 2 tuh. Mas Kri sama
Babida masih dua serta begitu tapi itu nikah Mahmud aku terima nikahnya dengan mas kawin sekian tunai sudah 4 tuh harus jujur di mana oleh ketaatan dan bakti kepada orang tua dan mertua yang tidak suka sama anaknya ya masih hormat sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Termasuk kalau ingin ngasih duit, nggak usah ngasih sendiri. Yang ini 10 juta untuk ayah, istrinya suruh ngasih. Begitu juga yang perempuan. Bilang suaminya, ini tolong kasihkan sama ayah. Terbuka, nggak ngumpet-ngumpet di belakang. Ya, tidak ngumpet-ngumpet di belakang, mesti jujur dalam rumah tangga itu. Insya Allah akan dapat ridha Allah, akan menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah. Mesti jujur dalam rumah tangga itu, jangan ngumpet-ngumpet ngasih mertua. Jadi musyawarah, kompromi. Jadi mau kasih berapa? Jangan nunggu orang tua minta. Kalau kita punya, mungkin kecil, tentu orang tua, alhamdulillah anakku sudah bisa mandiri. Senang orang tua itu. Walaupun orang tua itu kaya, mungkin nggak perlu bantuan, ya. Mungkin orang tua nggak perlu bantuan. Tapi kalau anak sudah bisa berikan sesuatu, orang tua enggak, berarti anak ini rezekinya alhamdulillah. Sebab kalau pas-pasan apalagi sangat kurang, jangankan ngasih, mungkin numpang. Begitu anak itu memberikan sesuatu, alhamdulillah anakku sudah bisa mandiri. Sebenarnya walaupun nggak kasih, orang itu sudah senang ini, sudah senang. Oleh karenanya mantapkan istiqomahkan akidah tauhid. Istiqomahkan ibadah, paling tidak ibadah sholat 5 waktu. Istiqomahkan alaqul kalimah. Insyaallah akan dicapai sakinah, mawaddah, warahmah dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.